Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Pak Syarifuddin, kami berasal dari Tasikmalaya. Perjalanan kami sangat berliku-liku di saat kami mencari kehidupan atau mencari jati diri kami. Awal kehancuran kami pada tahun 2002. Di saat itu kami mengalami keterpurukan, mengalami kehancuran yang sangat dahsyat. Di saat itu kami naik gunung, turun gunung, bahkan kami sempat mendatangi orang-orang yang disebut berilmu, atau istilah disebut orang tersebut itu bisa membangkitkan keterpurukan. Kami berkelana sampai 2007. Di 2007 kami sempat bangkit lagi sampai 2010. Namun mungkin kadar dan nasib kami jatuh lagi di 2010. Kami sampai beranda kemana-mana. Yang kami alami di saat itu hanya merasa kebingungan, merasa kami tidak ada harapan untuk hidup, merasa kami di situ frustasi atau putus asa. Akhirnya kami terjerat dan kami terperosok oleh hutang piutang sampai kami tidak bisa berjalan sama sekali. Usaha kami vakum. Kami memaksakan diri. Di saat itu kami duduk di kampung sambil bertanya-tanya. Kami nginap di gunung, kami turun ke gunung, kami datang sampai ke lautan, sampai kami mendatangi orang-orang yang bisa menolong. Ternyata tidak ada satupun manusia yang bisa menolong. Begitu Pak. Nah, kami di saat keterpurukan tersebut kami bertahan sampai 2016 ya. Setelah 2016 kami bertemu dengan dua orang teman kami. Dia mengajak ke Jakarta, maksudnya untuk mencari pekerjaan. Setelah kami sampai di Jakarta, kebingungan di situ kemana kami akan datang. Namun di situ kami bertemu dengan seseorang dan dia mengajak kepada kami bertemu dengan seorang yang bernama Pak Nurdin Aliandi. Kami masih ingat di saat itu Pak Nurdin Aliandi di 2017 awal kami bertemu di daerah Mahakam. Setelah ketemu kami ngobrol-ngobrol panjang lebar, dan setelah kami ngobrol panjang lebar kami di situ diarahkan karena kami membawa dua orang untuk minta bekerja. Begitu Pak. Saat itu memberikan arahan-arahan. Bahkan kami sempat tidak percaya dengan namanya Pak Nurdin Aliandi, karena dari gerak tubuh apapun. Cuman di saat itu kami nginaplah 2 malam di kontrakannya Pak Nurdin Aliandi. Setelah 2 malam kami ngobrol panjang lebar. Setelah ngobrol panjang lebar, kami ceritakan kejadian kami ke belakang. Bahkan kami di situ sudah tidak ada harapan sama sekali. Namun alhamdulillah Pak Nurdin Aliandi memberi motivasi yang sangat luar biasa. Bahkan di saat itu Pak Nurdin Aliandi belum menjadi ketua DPC PAI Jakarta Timur, masih biasa. Cuma di saat itu menang kepada saya. Kamu coba di sini dulu sebelum pulang. Tapi kami memaksa karena kami di situ saat gundah ya, melihat keadaan keluarga di kampung, melihat keadaan anak-anak kami. Karena kami punya anak itu tidak ada atau belum ada yang dewasa sama sekali. Sedangkan beban kami sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga harus memantau gimana istri atau anak kami yang ada di kampung. Begitu Pak. Akhirnya setelah kami nginap 2 malam di kontrakannya, mungkin siangnya kami minta izin pulang.
Sedangkan di situ kami tidak ada uang 1 rupiah pun, bahkan kami tidak ada untuk meropos 1 batang pun. Cuman Pak Nurdin Aliandi di situ ngasihlah ke saya uang 150.000 untuk pulang ke Tasik. Akhirnya kami pulang. Setelah pulang ke Tasik, kami di jalan juga sangat bertanya-tanya siapa yang bernama Nurdin Aliandi, orang apa dan sebagaimana ini orang kok. Baru kami kenal, baru kami ketemu, dia sudah memberikan motivasi dan semangat kepada kami. Akhirnya kami pulang ke Tasik. Setelah di Tasik kami ceritakan dengan anak dan istri bahwa kami itu ketemu seseorang di Jakarta yang bernama Pak Nurdin Aliandi. Bahkan kalau melihat secara fisik kami sangat tidak percaya di saat itu, Pak. Karena apa? Ya kalau dilihat secara fisik segan gitulah, atau sangat seram. Tapi begitu menyentuh hatinya atau mengutarakan kata-kata dia, sangat masuk ke dalam hati. Dilanjutkan cerita saya ya. Setelah ngobrol-ngobrol saya dengan istri, dengan anak, bahkan kami tidak ada cita-cita untuk berangkat ke Jakarta lagi di saat itu. Tiba-tiba jam 12 siang ada telepon ke saya. Pak Sarifudin ada di mana? Di rumah, Pak. Terus gimana? Saya tujuan, Pak, mau ke Kalimantan karena kami ada pekerjaan kuli di sana untuk proyek pasir putih ya, diwadahin ke karung-karung. Di sana borongan, ada teman mengajak kurang lebih 5 orang waktu itu. Kami sudah bulat di saat itu mau berangkat mungkin 2 hari ke depannya. Ternyata di saat itu ada telepon dari Pak Nurdin Aliandi untuk berangkat ke Jakarta. Kami jawab dengan jujur di saat itu, Pak, kalau kami berangkat ke Jakarta 1 rupiah pun kami tidak ada uang. Mau bagaimana? Tapi memberikan motivasi yang luar biasa dan memberikan semangat kepada saya, berangkat sekarang, walaupun tidak ada uang 1 rupiah pun berangkat. Di situ saya bertanya lagi, berangkat bagaimana, uang tidak ada. Tapi atas keyakinan dan semangat saya turun jam 2.30 dari rumah, jalan kaki sampai ke perempatan bis. Di situ saya ada di rumah dari istri ngasih 50.000 untuk ke Jakarta. Saya juga bingung, ini nggak bakal cukup uang sampai ke Jakarta 50.000. Tapi kami nekat untuk berjalan di saat itu. Akhirnya uang 50.000 saya bawa, saya jalan sampai ke perempatan bis ya. Setelah itu saya naiklah ke bis. Di situ Pak Nurdin terus telepon, sudah sampai mana Kang? Saya baru di jalan ketua Pak Nurdin waktu itu. Saya masih di jalan Pak Nurdin. Oh ya udah, jalan terus. Singkatnya kami nyampe di terminal, yaitu terminal Singaparna, yang terminal bis dari Singaparna ke Jakarta. Pada saat itu uang saya hanya tinggal 20.000. Tiba-tiba kami bingung kemana ini, karena waktu itu ongkos untuk ke Jakarta aja sudah 80.000. Tiba-tiba kami ketemu teman kami yang baru pulang dari kota menanyakan, mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Kok nggak naik bis? Saya nggak bilang apa-apa, belum, nanti nunggu pemberangkatan. Akhirnya dia mengasihlah di saat itu ongkos ke saya, mengasih uang jajan dengan nominal 50.000. Saya di situ sangat bersyukur. Baru saya naik bis untuk bertemu kembali kepada Pak Nurdin Aliandi. Akhirnya di saat itu kami tiba di Jakarta kurang lebih jam 4.30 ya pagi, karena kami berangkat dari Tasik sore. Langsung ketemu, kami ngobrol-ngobrol juga dengan Pak Nurdin, dan Pak Nurdin di situ memberikan motivasi kepada kami untuk melangkah di Jakarta. Nah di situ kami tidak pulang ya ke rumah kurang lebih 6 bulan dan 7 bulan. Kami udah izin kepada istri, mohon jangan diarap-arap atau ditunggu-tunggu, Bapak mau berusaha di Jakarta. Alhamdulillah di situ saya sedikit demi sedikit dapat arahan atau bimbingan dari Pak Nurdin Aliandi. Terus kami juga diberi semangat sampai kami waktu itu lagi gundah-gundahnya ya, karena di situ kami masih memegang beban berat, dan kami di situ masih punya beban utang kurang lebih 150 juta di saat itu.
2017 bulan 3 kami melangkah terus dengan Pak Nurdin Aliandi, dengan bimbingannya Pak Nurdin, sampai kami 2018 sedikit demi sedikit beban kami terselesaikan ya. Baru kami terus lagi berjalan dengan dia. Akhirnya 2019 Pak Nurdin itu saya lihat dia ada perjalanan di lembaga, bahkan di saat itu dia masih memegang lembaga gas. Akhirnya kami tetap ikutin arahan-arahan, wejangan-wejangan, bahkan memberikan keyakinan yang sangat luar biasa kepada kami. Sedangkan kami di situ masih labil, masih kami kadang percaya ke dukun, kadang percaya ke mistis-mistis yang lain. Tapi sangat luar biasa Pak Nurdin Aliandi memberikan support. Di saat 2019 akhirnya kami dekat, bahkan itu udah kami anggap guru kami yang utama, karena Pak Nurdin Aliandi itu selalu membuktikan kenyataan. Setiap bicara terbukti, setiap bicara ada kenyataannya. Akhirnya kami ngikutin. 2019 bulan 3 kami ngobrol-ngobrol kurang lebih tengah hari untuk mengajak gabung. Kami tanya, Pak Nurdin mau gabung di mana kita? Coba kita akan gabung ke lembaga Badan Advokasi Indonesia. Ya kami kan namanya dengan guru kami ngikutin, oke, kalau begitu kita jalan. Akhirnya kita jalan ke DPP Pusat. Kami alhamdulillah ketemu dengan ketum di situ. Dan yang sangat luar biasa di situ, Pak Nurdin Aliandi sebelum jadi ketua langsung masuk membuka DPC BAI Jakarta Timur. Alhamdulillah kami setelah Pak Nurdin Aliandi diberi mandat, diberi tugas, kami selalu digojlok, kami selalu dibimbing, kami selalu diajari undang-undang, adaptasi dengan orang. Dari segi pembicaraan, dari segi gestur tubuh, kami selalu diarahkan begini caranya sambil dipraktekkan oleh dia. Ya sekarang Pak Nurdin Aliandi alhamdulillah sudah menjadi ketua DPC BAI Jakarta Timur, dan dia sangat betul-betul membela anak bangsa atau membela orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan kami alhamdulillah, khususnya saya Pak Sarifuddin dan keluarga, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami tidak ada untuk membayar balas budi kepada seorang ketua DPC BAI Jakarta Timur yang bernama Pak Nurdin Aliandi, karena kami bangkit dari keterpurukan, kami bangkit dari kefrustasian, kami bangkit dari hampa hidup, karena kami di situ sudah tidak ada harapan. Satu kali lagi kami ucapkan kepada Ketua DPC BAI Jakarta Timur, yaitu Pak Nurdin Aliandi, yang sudah memberikan bimbingan kepada kami dan keluarga kami. Itu yang kami ucapkan saat ini. Kami luar biasa bangga, kami luar biasa bahagia mempunyai satu orang Ketua DPC BAI Jakarta Timur yang telah memberikan ilmu, memberikan wawasan. Dan Ketua DPC kami itu yaitu Pak Nurdin Aliandi sangat adil, bijak, tegas. Itu yang kami bermotivasi, dan kami yang berterima kasih kepada Ketua DPC Jakarta Timur. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, karena kami ini mempersingkat. Karena kalau kami ceritakan semua kronologis kami, kejadian kami itu tidak akan selesai satu hari satu malam. Ini kami ambil inti-inti dan poin-poinnya, dan kami utarakan singkat padat. Hanya itu yang kami sampaikan. Pengalaman-pengalaman kami ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عملا